Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi buat Bapak Ibu semua. Kita sudah sampai di akhir bulan kedua di tahun ini. Terasa atau tidak terasa, waktu berjalan begitu cepat. Tapi minggu ini kita masih tetap akan meneruskan tema kita, yaitu khotbah di bukit. Dan kali ini kita masuk ke dalam pembacaan di dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Mari kita baca Alkitab kita. Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24. Dan judul firman Tuhan pagi ini adalah Money Matters, atau dalam bahasa Indonesia adalah hal keuangan. Ya, tentang keuangan. Yang sudah dapat katakan amin? Mari kita mau baca bergantian. Saya akan baca ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat genap. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Amin. Saya dikasih Tuhan, ada seorang yang namanya John Rockefeller, yaitu orang terkaya pertama yang tercatat di abad 20, di mana kekayaannya lebih banyak dari gabungan hartanya Jeff Bezos, Bill Gates, dan Warren Buffett. Hartanya John Rockefeller itu lebih besar daripada mereka. Suatu kali dia ditanya oleh seorang wartawan, berapa banyak uang yang perlu kita miliki sih Pak, untuk kita bisa merasa cukup? How much money is enough? Tanya wartawan itu. Dan dia menjawab, just a little bit more. Sedikit lebih banyak lagi. Jadi, berkaitan dengan hal keuangan, catatan daripada John Rockefeller ini sangat terkenal karena itu menandakan betapa orang yang terkaya di bumi pada masa itu, dia sendiri masih merasa kurang. Kapan uang itu cukup buat dia sedikit lebih banyak lagi? Nanti kalau sudah ada sedikit lebih banyak lagi, kalau ditanya sedikit lebih banyak lagi. Jadi berkaitan dengan hal keuangan, seringkali dalam pandangan kita, yang kita pikirkan adalah masalah jumlah. Masalah keuangan saya akan beres jika saya punya sekian puluh juta, jika saya punya sekian ratus juta, atau bahkan sekian miliar. Tetapi berkaitan dengan keuangan, Yesus berkata, tidak sesederhana masalah jumlah. Tidak sesederhana masalah punya banyak atau sedikitnya uang. Karena bahkan orang terkaya seperti Rockefeller pun merasa masih kurang saja. Tapi mungkin saudara berpikir bahwa ya lebih baik kan punya banyak uang daripada uangnya sedikit. Karena lebih baik menangis di dalam Ferrari daripada tertawa di atas sepeda motor. Begitu ungkapan anak zaman sekarang. Seakan-akan kesedihan bisa diredam dengan uang atau kendaraan. Pada faktanya perasaan emosional, depresi, rasa sakit, tetaplah menyakitkan dimanapun tempatnya. Dan itu kita tahu bahwa banyak orang-orang terkaya pun mengalami kesedihan. Makanya baru-baru ini yang terkenal itu tweetnya Elon Musk. Saudara ngikutin enggak? Elon Musk itu nulis tweet di Twitternya dia, di X-nya dia. Dia bilang, whoever said money can buy happiness really knew what they were talking about. Artinya adalah siapapun yang bilang uang tidak bisa membeli kebahagiaan itu benar-benar tahu bahwa uang memang gak bisa beli kebahagiaan. Dia adalah orang yang pada tahun ini
pada abad ke-21 ini adalah orang terkaya. Kalau Rockefeller tadi abad 20, ini abad 21. Tapi dia sendiri pun juga mengakui tidak bahagia meskipun hartanya 14.380 triliun rupiah. Lalu kalau begitu, kalau masalah keuangan bukan tentang jumlah, lalu bagaimana? Apa dong? Kalau masalah keuangan bukan tentang banyak atau sedikitnya uang, lalu tentang apa dong? Nah, di dalam khotbah di bukit yang tadi kita sudah baca, Yesus itu menyatakan bahwa, dan kita akan belajar bersama-sama, bahwa masalah keuangan bukan pada jumlah materi, tetapi pada tujuan, posisi hati, dan cara pandang kita. Amin, saudara. Bukan tentang jumlahnya. Orang yang punya sedikit bisa jatuh pada kekhawatiran. Orang yang punya banyak juga bisa jatuh pada kekhawatiran. Orang yang punya sedikit bisa ingin punya rasa tamak. Yang banyak juga pengen punya rasa tamak. Jadi bukan masalah tentang jumlahnya, tapi sekali lagi tentang hatinya. Dan inilah yang berkali-kali Yesus ulang kalau kita mempelajari dari berminggu-minggu seri khotbah di bukit. Yesus sedang berfokus kepada masalah hati. Dan sekali lagi, masalah keuangan kehidupan manusia bukan pada jumlahnya, tetapi pada tujuannya. Untuk apa? Pada posisi hati kita dan cara pandang kita. Dan mari kita mau mempelajari ketiga hal itu. Yang pertama, di ayat 19 sampai ayat 20. Satu orang boleh tolong bantu saya bacakan. Apa yang akan kita pelajari dari pengajaran Yesus tentang keuangan? Amin. Pembacaan secara sekilas ini mungkin kita bisa mendapat beberapa pemahaman yang salah. Karena kesannya pertama, kayaknya Tuhan Yesus anti deh dalam menabung gitu. Atau anti dalam kekayaan. Kan katanya jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Oh berarti orang Kristen itu tidak boleh menabung. Karena saya bertemu beberapa orang Kristen yang demikian, saudara. Saya pernah terlibat dalam konseling pranikah. Dan kedua orang ini yang mau menikah saya tanya, gimana, sudah mempersiapkan apa, punya tabungan berapa? Oh kami tidak menabung. Loh, orang Kristen tidak usah menabung. Kita bersandar sama Tuhan. Waduh, ini tipe orang yang kalau punya anak tidak pernah dipikirkan bagaimana ke depannya. Udah pokoknya punya anak gitu. Pokoknya nanti, taunya nanti. Nah, ini adalah pemahaman salah, saudara. Untuk bisa memahami hal ini, kita harus kembali melihat konteks keseluruhan perkataan Yesus. Sekali lagi saya ajak kita sedikit kembali kepada minggu-minggu sebelumnya, di mana Yesus mengajar tentang berdoa, Yesus mengajar bagaimana bersedekah, Yesus mengajar bagaimana berpuasa, yang mana ketiganya adalah gambaran kegiatan agamawi, disiplin rohani, tapi fokusnya kepada hati dan motivasi, bukan sekedar aksi. Berkali-kali kita belajar bahwa apa yang kita lakukan secara kerohanian bukan hanya sekedar tindakannya saja, tetapi apa yang ada di dalam motivasinya. Nah, setelah bicara tentang disiplin rohani, Yesus bicara tentang harta. Hal ini berarti bahwa Yesus nggak cuma sekedar mengajar, tentang hal-hal yang spiritual saja, tapi juga mengajar hal-hal yang praktikal. Kehidupan yang kita hadapi sehari-hari, di mana kita setiap hari akan bertemu dengan kebutuhan tentang uang. Artinya, Yesus sedang ingin mengajar bahwa hidup kita tuh tidak bisa dikotak-kotakan menjadi, kalau hari Minggu hidupnya tuh rohani. Nanti kalau Senin sampai Sabtu, ya hidupnya duniawi. Tidak demikian. Bagi Yesus, berpuasa, berdoa, bersedekah sama pentingnya dengan bagaimana kita mengatur keuangan kita. Bagaimana kita memandang dan menggunakan harta kita.
Jadi kalau kita mengerti bahwa Tuhan berdaulat dan memimpin seluruh hidup kita, maka segala hal dalam hidup kita enggak ada yang enggak rohani. Amin saudara. Semuanya itu rohani, semuanya ada dalam kendali dan kedaulatan Tuhan. Karena hidup kita semuanya ada di dalam tangan Tuhan. Amin saudara. Nah, di ayat 19-20 ini bukan berarti kita tidak boleh menabung. Atau mungkin di ayat yang ke-20, kumpulkan bagimu harta di surga. Seperti sistem kepercayaan lain yang, berarti kita harus menabung amal kebaikan. Supaya tabungan di surga banyak dan nanti kita bisa menyokok Tuhan dengan perbuatan baik kita agar mendapat pahala. Bukan demikian maksudnya. Pertama, Tuhan tidak pernah melarang tentang menabung, bahkan Tuhan memerintahkan di Amsal pasal 6 untuk menyiapkan perbekalan. Allah tidak anti terhadap kekayaan, tetapi perhatikan ayat 19-20 di sini. Saya akan menggunakan penerjemahan bahasa aslinya karena di situ ada satu kata yang paralel. Di sini ada kata bagimu. Jadi ayat 19 berkata, janganlah kamu mengumpulkan bagimu harta di bumi, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Jadi yang dilarang bukan tentang mengumpulkan hartanya, tetapi yang dilarang adalah tujuannya. Untuk siapa, untuk apa kita mengumpulkan harta? Untuk apa kita mengeluarkan uang kita? Untuk apa kita bekerja mengumpulkan kekayaan? Apakah untukmu secara egois atau untuk sesuatu yang bernilai kekal di dalam surga? Karena kalau kita masuk kepada pengumpulan harta, pengaturan keuangan itu adalah tentang aku, kemauanku, cita-citaku, keinginanku, impianku. Maka itu diibaratkan seperti orang yang tamak. Orang yang tamak itu seperti tandon air digambarkan. Diisi, tapi penuh dan hanya sedikit-sedikit dikeluarkan. Atau dalam ilustrasi yang lain seperti laut mati. Diisi, tapi tidak pernah disalurkan sehingga yang terjadi adalah kematian. Tetapi orang yang murah hati memposisikan dirinya sebagai pipa air. Sama-sama terisi, tetapi di pipa itu selalu air itu disalurkan. Jadi yang pertama yang Yesus ingin soroti adalah pada saat seseorang mengumpulkan harta, seseorang bekerja, seseorang mengeluarkan, mengatur keuangannya, tujuannya itu untuk apa? Apakah hanya untuk diri kita sendiri saja? Karena firman Tuhan berkata di sini, di bumi ngengat dan karat merusakkan dan pencuri membongkar serta mencuri. Kenapa Yesus mengatakan bahwa kalau ngumpulin itu bukan hanya untuk dirimu saja, karena Yesus berkata ini sifatnya tidak kekal. Maksudnya tidak kekal ada ngengat. Ngengat itu adalah sesuatu binatang yang suka menggerogoti, rayap. Ada karat. Karat itu adalah sesuatu hal yang sifatnya alamiah. Semakin tahun, barang-barang bisa berkarat. Atau bahkan ada pencuri orang lain bisa meniadakan harta orang. Mungkin kita sekarang berkata, ini kan peringatan yang kuno. Sekarang itu mengumpulkan uang ada deposito, ada investasi emas dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita mau jujur, bukankah ketiga hal ini juga bisa menghilangkan harta dan materi kita? Sesuatu yang menggerogoti. Berapa banyak daripada orang-orang yang ada di dunia ini memiliki kekayaan, tetapi saat ada penyakit menggerogoti, uang tidak ada harganya. Atau mungkin ada
sebuah kebiasaan, kecanduan yang menggerogoti. Entah kecanduan alkohol, entah kecanduan rokok, entah kecanduan judi online, entah kecanduan apapun itu sehingga menggerogoti keuangan kita. Atau mungkin itu sesuatu hal yang alamiah. Tercatat bahwa setiap tahun inflasi itu minimal 15%. Nggak tahu sekarang gimana. Artinya ada sesuatu hal yang sifatnya alamiah yang menggerogoti nilai keuangan itu. Atau bahkan ada orang-orang lain yang dengan sengaja mengambil dan merampas kekayaan atau uang yang kita miliki. Jadi, kalau tujuan kita bekerja, mengumpulkan uang, semuanya hanya untuk kemauan kita sendiri, mungkin kita akan menghadapi kondisi-kondisi yang demikian. Maka dari itu kita perlu mempertanyakan, apa tujuan kita bekerja? Apa tujuan kita menabung? Apa tujuan kita mengelola uang? Apakah tujuannya adalah sesuatu yang bertahan sampai kekalan atau sesuatu yang hanya sementara? Mungkin saudara bertanya, apa itu yang sampai kekekalan? Jiwa-jiwa, karakter kita, iman, pengharapan, kasih. Jiwa-jiwa yang kita bawa, yang kita tolong untuk bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah sifat yang kekal. Itulah kenapa gereja kita secara keuangan kita menolong panti asuhan. Kita menolong yayasan misi. Kita menolong mahasiswa-mahasiswa STT yang nantinya akan melayani. Karena itu sifatnya kekal, amin saudara. Kita perlu merenung, selama ini kita pakai bekerja, kelola uang, apakah itu semua untuk saya atau kita bertujuan untuk kita bisa pakai untuk kemuliaan Tuhan. Lalu yang kedua, ayat yang ke-21, hal yang kedua yang Yesus fokuskan berkaitan dengan harta. Kalau yang pertama tadi tentang tujuan, yang kedua ayat 21 tolong satu orang bacakan. Hatimu berada. Yang kedua Tuhan bicara tentang hati, tentang posisi hati. Sekali lagi yang ditentang Tuhan bukan jumlah materinya, tetapi posisi hati. Saya coba mau tanya, akar segala kejahatan adalah uang atau cinta uang? Cinta uang. Bukan uangnya yang salah, tetapi cintanya yang salah. Jadi apa yang Yesus ajarkan itu selalu konsisten. Dan posisi hati kita, apakah kita letakkan kepada uang materi atau tidak? Lalu bagaimana kita tahu apakah hati kita ada di harta atau tidak? Gampang. Apa yang paling menyukakan hati kita? Apa yang paling menyedihkan hati kita? Banyak orang hatinya bersukacita kalau dapat uang. Kalau saldonya meningkat, sukacitanya wah luar biasa. Tapi kalau keuangannya seret, kelihatan dari wajahnya, apalagi kalau ini sudah akhir bulan ya, aduh wajahnya sudah nggak ada yang senyum saudara. Sukacitanya tergantung dari keuangan kita. Tapi saya paham, siapa sih yang nggak seneng kalau dapat uang? Kita semua, saya pun senang. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah sumber sukacita kita itu uang atau tidak? Mari kita lihat Filipi 4 ayat 10. Saya mau jelaskan maksudnya. Filipi 4 ayat 10 ini Paulus berkata, satu orang boleh bantu saya supaya saya bisa minum. Tolong bantu saya bacakan Filipi 4 ayat 10 yang ada di layar. Iya, jadi jemaat Filipi ini adalah jemaat yang tidak terlalu kaya, tetapi dia memberi untuk pelayanan misinya Rasul Paulus. Nah, sebagai seorang pendeta,
atau sebagai seseorang lah yang kalau misalnya kita dikasih uang, kalau perbedaannya, kalau posisi hati kita kepada uang, maka kalau uangnya banyak, puji Tuhan, uangnya sedikit, loh kok sedikit gitu. Tapi Paulus tidak. Paulus berkata, aku sangat bersukacita di dalam Tuhan. Jadi sumber sukacitanya Paulus bukan tentang banyak atau sedikitnya pemberian jemaat Filipi, tetapi sumber sukacitanya Paulus adalah Tuhan yang menggerakkan hati jemaat Filipi. Yang dilihat Paulus pertama adalah Tuhan. Paulus melihat Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menggerakkan hati mereka dan mereka juga mau. Makanya dilanjutkan, akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh. Jadi yang membuat Paulus sukacita adalah Tuhan dan yang kedua adalah pertumbuhan jiwa-jiwa. Pertumbuhan jemaat Filipi, itulah yang membuat Paulus sukacita. Bahkan Paulus berkata, memang selalu ada perhatianmu tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Artinya dalam tafsiran dan buku-buku sejarah, jemaat Filipi itu kadang ngasih, kadang enggak. Gitu loh. Jemaat Filipi ada masa-masanya di mana dia memberi, tetapi ada masa-masa mereka tidak bisa mengirimkan bantuan selama beberapa waktu. Dan bagi Paulus, it's okay. Karena sumber sukacita Paulus adalah Tuhan. Dan melihat betapa adanya pertumbuhan jiwa-jiwa, pertumbuhan kerohanian di dalam diri jiwa-jiwa di jemaat Filipi. Sukacita Paulus bukan tentang keuangan. Karena apa saudara? Mengapa Yesus berkata demikian? Mengapa Yesus berkata supaya posisi hati kita tidak kepada uang atau materi? Sekali lagi, karena keuangan dan materi sifatnya tidak stabil. Kalau hati kita terpaut kepada keuangan kita, sumber sukacita kita adalah uang, maka saat uang naik, kita senang. Saat uangnya down, kita marah-marah. Yang jadi korban adalah keluarga kita. Saat kita punya, kita senang. Kalau kita tidak punya, kita jadi murung. Padahal firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa. Sehingga kalau posisi hati kita ada kepada harta dan materi, sifatnya tidak stabil. Seperti indeks IHSG baru-baru ini, tidak stabil. Tapi kita perlu bertanya, siapakah sumber sukacita kita? Amin saudara. Tuhan atau uang? Yang menggerakkan kita tersenyum, yang menggerakkan hati kita memberi, yang menggerakkan diri kita, yang menjadi kita sukacita, itu sebenarnya Tuhan atau uang. Dan disinilah Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau sumber sukacita kita adalah Tuhan, mau kita ada atau tidak ada, Tuhan adalah sumber sukacita kita. Mau kita ada, kita memberi, kita tidak ada, kita juga bisa memberi dengan cara apapun. Karena kita tetap punya sumber itu dalam hati kita. Amin saudara. Yang terakhir, ayat 22 sampai ayat 24. Tolong satu orang bantu saya bacakan. Kenapa Tuhan tiba-tiba melarikan topik kita kepada satu organ tubuh yaitu mata? Amin. Apa hubungannya harta dengan mata?
Kalau kita melihat dalam kehidupan fisik kita, jika manusia yang tidak buta, maka seluruh aktivitas kita itu bergantung pada mata kita, kecuali tidur. Kalau kita makan, kita harus melihat. Kalau kita masak, kita juga harus melihat. Kita baca buku, kita harus melihat. Kita mau berjalan, kita harus melihat. Jadi meskipun kecil, sesungguhnya mata kita adalah cara kita bisa hidup. Bagaimana kita bisa melakukan aktivitas kita adalah dimulai dengan mata. Demikian juga dalam kita memandang tentang harta. Kenapa Yesus menggunakan mata di dalam pengajarannya tentang harta? Karena yang dipersoalkan Tuhan adalah cara pandang manusia. Seringkali kita memandang segala sesuatu itu melulu tentang uang atau materi. Yang dipersoalkan Tuhan bukan mengumpulkan dan jumlah hartanya sekali lagi, tetapi cara memandang kita tentang harta. Apakah kita melihat semuanya itu semuanya serba uang? Ada satu lagu yang terkenal di tahun 2000-an namanya Price Tag, lagunya Jessie J. Di mana di video klipnya itu semuanya tuh punya label harga. Jadi orang yang seperti itu labelnya berapa, orang yang seperti ini punya label harga berapa, semua yang kita bawa ada label harganya berapa. Semuanya dinilai dengan uang. Semuanya dinilai dengan berapa banyak, berapa keuntungan yang bisa dimiliki. Menghasilkan cuan enggak? Semua aktivitas dilihatnya dari segi materi semuanya. Wah, sayang ya ini enggak jadi uang. Aduh, semua kalau misalnya kita memilih pasangan misalnya, kita hanya melihat apakah dia punya uang atau tidak. Kita lupa bahwa ada orang-orang yang punya uang tapi ternyata red flag, melakukan kekerasan misalnya. Ya, dia bisa pergi ke luar negeri, tapi mukanya bonyok-bonyok karena sering dipukuli. Semuanya hanya dilihat tentang uang, uang, dan uang. Maka Yesus berkata, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, kalau mata kita yang untuk memandang itu hanya tertutup tentang materi, maka dikatakan mata kita betapa gelapnya kegelapan itu. Mengapa Yesus fokus kepada cara pandang kita tentang keuangan? Karena kalau kita salah memandang, maka kita akan gelap. Pikiran kita sempit. Wes pokok men tentang dia bisa punya uang atau enggak. Dia punya tabungan atau enggak. Tidak melihat karakter-karakter yang lain. Sempit pikirannya. Hal-hal yang lain menjadi tidak terlalu berarti. Bahkan mungkin kita datang ke gereja, kita pun sudah berpikir, aduh maneman ya 2 jam, harusnya aku masih bisa jualan, harusnya aku masih bisa dapat uang. Hidup akan menjadi gelap jika mata kita hanya tentang uang dan materi. Gelap juga berarti tidak tahu prioritas kehidupan. Nggak bisa membedakan mana yang penting dan mana yang nggak penting. Pokoknya semuanya diterabas asal dapat cuan. Tidak peduli integritas, tidak peduli aturan, yang penting dapat uang. Apa yang bersifat sementara justru dikejar sedemikian rupa. Dia lupa ada hal yang lebih penting dari uang. Dia lupa waktu bersama keluarga itu penting. Dia lupa bahwa karakter itu penting. Dia lupa bahwa kesehatan itu penting. Dia lupa bahwa pendidikan itu penting. Pokoknya semuanya adalah tentang uang, uang, dan uang. Sehingga apa yang terjadi selalu dibayar dengan berdampak kepada hal-hal yang lebih penting, yaitu keluarga, bahkan diri kita sendiri. Baru-baru ini saya mendapati ada seorang teman saya
yang mengalami sakit. Tapi ini juga jadi refleksi buat saya ya saudara. Mengalami sakit ginjal. Usut punya usut. Karena dia minum senantiasa terus minum kopi kekinian itu loh saudara. Yang kopi susu. Sebenarnya fungsinya adalah supaya dia bisa melek dan dia bisa kerja. Tapi dia lupa dengan hal-hal yang lain. Yang dia fokuskan hanyalah ya bagaimana supaya saya bisa kerja dan saya bisa dapat uang dan saya bisa nabung. Dia lupa bahwa ada kesehatan yang lebih penting. Ada waktu bersama keluarga yang juga penting. Sehingga akhirnya menjadi gelap efeknya kepada diri sendiri. Lalu kalau begitu apa yang seharusnya kita lakukan? Di ayat 24 Yesus memberikan pilihan. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Maksudnya apa? Yesus ingin memberitahu bahwa cara pandang kita hanya ada dua. Apakah kita berfokus kepada Tuhan yang mana ini sejalan dengan poin 1 dan poin 2? Tujuan kita bekerja mengelola uang, apakah itu untuk kemuliaan Tuhan? Bagaimana sumber sukacita kita? Apakah Tuhan? Dan siapa yang menentukan keputusan cara pandang kita? Apakah Allah Tuhan yang berotoritas atau Mamon yang memerintah dalam hidup kita? Ada sebuah kutipan yang mengatakan bahwa uang adalah hamba yang baik, tetapi tuan yang jahat. Pada saat Mamon itu memerintah dan menutup mata kita, maka kita akan diarahkan kepada hal-hal yang salah, hal-hal yang gelap, hal-hal yang menyebabkan kebinasaan. Tetapi Tuhan menuntut kesetiaan. Tuhan menuntut untuk kita mengabdi kepada Dia. Bukan berarti bahwa Dia otoriter, Dia memaksa, bukan. Tetapi karena Tuhan tahu kalau Mamon itu tuan yang kejam dan pasti akan menghancurkan kita. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang berotoritas dan Tuhan yang baik buat hidup kita. Amin saudara. Karena Dia adalah pribadi yang memberikan hidupnya kepada kita. Di sini Tuhan ingin menunjukkan bahwa hanya ada dua pilihan pada saat kita berkaitan dengan harta dan uang. Apakah kita menggunakan dan bekerja, mengelola, memakai, mengeluarkan untuk tujuan kepada kekekalan? Atau kita mengelola, memakai, bekerja, mengumpulkan hanya untuk tujuan aku, dan aku. Supaya keinginanku yang dipenuhi, supaya cita-citaku, keegoisanku, sehingga mata kita gelap, kita tidak pernah bisa memikirkan orang lain, kita nggak bisa peduli sama orang lain, kita nggak pernah bisa memikirkan ada hal-hal penting selain daripada uang. Dan mereka yang mengabdi kepada Allah pasti akan mencari harta di surga. Amin saudara. Sebaliknya, mereka yang mengabdi kepada Mamon pasti akan menghabiskan seluruh energi, waktu, pikiran hanya untuk hal-hal yang bersifat fana. Lalu apa yang bisa menolong kita untuk yakin, untuk kita bisa menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dalam hidup kita? Mungkin kita berpikir, ya kalau aku ikut Tuhan tapi gak punya uang bagaimana? Nah nanti itu firmannya minggu ke depan. Bagaimana kita tidak khawatir di dalam kehidupan kita, amin saudara. Tapi itu minggu depan. Tapi di minggu ini kita melihat bahwa Tuhan ingin menjadi sumber, ingin menjadi tuan atas cara pandang kita, atas pengelolaan keuangan kita,
atas pekerjaan yang kita lakukan. Dan apa yang menolong kita untuk kita bisa yakin bahwa Dia adalah Tuhan yang baik. Mari kita kembali melihat kepada karya kayu salib Yesus. Di salib itulah kita melihat Tuhan yang berotoritas. Dia rela mati memberikan hidupnya buat saudara dan saya. Dan kalau Dia sudah memberikan hidupnya, apa yang sesungguhnya tidak Dia akan berikan buat hidup kita? Amin, saudara. Tapi Tuhan ingin menuntun kita untuk kita bisa melihat bahwa hanya Yesuslah sumber harta yang terbaik. Dan Dia adalah Tuhan satu-satunya di dalam kehidupan kita. Kita tidak dipanggil untuk sekedar menjadi orang yang dermawan, untuk menjadi sekedar orang yang bisa memberi, tetapi kita dipanggil untuk melihat dan terpikat dengan keindahan Kristus Yesus, sehingga harta di dunia ini kehilangan daya tariknya. Amin, saudara. Harta di dunia ini kita bisa pakai, kita harus pakai, kita bisa kumpulkan untuk kemuliaan Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk jiwa-jiwa bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kalau Yesus adalah harta kita, maka kita tidak akan lagi tergantung kepada saldo bank kita untuk menjadi ukuran harga diri kita. Kalau Yesus adalah harta kita, maka status sosial tidak lagi menjadi ukuran harga diri kita. Kalau Yesus adalah harta kita, maka kita bisa tahu bahwa kita tidak akan pernah dibiarkan sendiri. Kalau Yesus adalah harta kita, maka kita bisa berkata, uang itu tidak akan bisa mengendalikan saya. Tapi saya akan menggunakan uang untuk pekerjaan Tuhan, untuk kepentingan Tuhan. Mari kita mau nyanyikan satu pujian, Kaulah segalanya. Biarlah hanya Yesus yang menjadi segalanya di dalam kehidupan kita. Mari kita mau ambil waktu sejenak untuk merenung 3 pertanyaan renungan tadi. Untuk apa sih saya bekerja? Ya, tentu kita bekerja untuk keluarga kita. Tapi apa tujuannya? Apakah kita hanya menggunakan anak untuk investasi kita? Atau kita memakai keuangan keluarga supaya anak kita bisa dekat sama Tuhan? Untuk kita bisa mendidik jiwa-jiwa mengenal Yesus. Apa sumber sukacita kita selama ini? Apakah kita selalu tidak pernah bisa sukacita kalau uang kita menipis? Bagaimana jika Tuhan menggerakkan hati kita untuk memberi padahal uang kita menipis? Dan apa yang menentukan keputusan-keputusan kita? Apa cara pandang kita dalam melihat segala sesuatu? Apakah kita hanya memandang semuanya hanya berdasarkan price tag? Berdasarkan label harganya? Oh, kalau dia nggak bikin saya untung, saya nggak mau relasi sama dia. Dia ngerugiin saya, sudahlah saya buang aja. Atau Tuhan yang menjadi sumber dari segala keputusan-keputusan kita. Saat Tuhan menjadi sumber dan segalanya dalam hidup kita, sesungguhnya kita akan dibebaskan dari segala kekhawatiran, dibebaskan dari segala ketidakstabilan. Karena kita punya Allah yang tidak pernah berubah, Kaulah segalanya.